Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Priska Dameria Margareta, perwakilan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil materi kami mengenai media pembelajaran, materi mengenai komunikasi data. Adapun kami dari kelompok 1 terdiri dari Eklesa Siregar, Elva Damayanti, Priska Dameria Margareta dengan saya sendiri, dan Frankie Sanjaya Ginting. Adapun menu utama kami terdiri dari tujuan, materi, latihan, kuis, dan kesimpulan. Tujuan mempelajari komunikasi data. Pertama, mengefisienkan sebuah pengiriman data dalam jumlah yang besar tanpa suatu kesalahan. Dua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh. Tiga, bisa mendukung manajemen dalam hal kontrol karena memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat ataupun tersebar. 4. Bisa digunakan untuk berkomunikasi bagi orang yang mempunyai lokasi geografi yang berlainan. 5. Mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Adapun kita akan beralih ke menu materi. Menu materi kami yang pertama yaitu mengenai pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan pengiriman dan penerimaan atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan. Agar komunikasi data bisa terjadi, perangkat harus saling berkomunikasi atau saling terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi. Perangkat tersebut terdiri dari kombinasi hardware dan software. Jenis umum komunikasi data. Jenis umum komunikasi data yang pertama yaitu melalui infrastruktur terestrial. Jenis komunikasi data ini dapat dilakukan menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya sehingga membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur sejenis ini. Adapun ilustrasi melalui infrastruktur terestrial cara kerjanya yaitu seperti ini. Dan yang kedua, jenis umum komunikasi data melalui komunikasi satelit. Menggunakan satelit sebagai aksesnya, biasanya wilayah yang dicakup akses lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Dan gambar ini merupakan ilustrasi terjadinya komunikasi melalui satelit. Jenis umum komunikasi data yang ketiga yaitu komunikasi melalui interpersonal. Komunikasi dua arah antar dua orang atau lebih secara verbal atau non-verbal dalam suatu hubungan di mana terjadinya proses pertukaran informasi yang saling membutuhkan dan biasanya komunikasi ini tidak teratur secara formal. Materi selanjutnya, pengertian wired dan wireless. Wired merupakan pendistribusian informasi melalui kawat. Wired menggunakan kabel sebagai penghubung. Singkatnya, perangkat wired dapat disentuh dari situ wired dapat dikatakan telekomunikasi fisik. Wireless itu kebalikan dari wireless, tidak dapat dilihat yaitu mempunyai gelombang. Jaringan nirkabel ini merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai transmisinya. Data-data yang diterima wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Materi selanjutnya kelebihan wired dan kekurangan dari wired. Kelebihan dari wired yang pertama mobilitas tinggi, mudah cepat dan instalisasi, dan terakhir fleksibel. Kekurangan dari wired yang pertama adalah yang mahal, dua biaya peralatan yang mahal, dan yang ketiga keamanan data yang kurang terjaga. Materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan wireless dan kekurangan dari wireless. Kelebihan dari wireless sendiri yang pertama, wireless dapat dijangkau selama berada di kawasan wireless tersebut dan wireless tidak menggunakan kabel. Yang kedua, jaringan wireless lebih murah dalam penggunaan. Yang ketiga, mampu melayani penggunaan dalam jumlah jangka yang banyak. Kekurangan dari wireless sendiri yang pertama, tingkat kepadatan dan kenyataan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga kecepatan dan kenyataan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga kepadatan kurang stabil. Yang kedua, sistem pengamanan yang terbatas. Yang ketiga, topologi ruangan dan cuaca berpengaruh dalam kualitas sinyal. Pengertian dari komunikasi data. Dan ini merupakan latihan simulasi mengenai komunikasi data. Pengertian dari komunikasi data. Good job.
Dan inilah tampilan jika teman-teman sekalian nantinya menjawab benar dari pertanyaan yang kami sediakan. Dan soal berikutnya, semangat! 3 jenis umum komunikasi data yang benar di bawah ini, yaitu Dan ini adalah pertanyaan yang kedua. Dan jika teman-teman nanti menjawab salah, maaf, Anda belum berhasil. Silahkan mencoba kembali pertanyaannya. maka akan tampil seperti ini. Dan kita akan kembali ke pertanyaan sebelumnya. 3 jenis umum komunikasi data yang benar di bawah ini, yaitu tamat. Anda berhasil menyelesaikannya. Dan ini adalah tampilan jika teman-teman sekalian nantinya sudah benar dalam menjawab pertanyaannya. Dan untuk kuis saya akan menyelesaikannya atau menjelaskannya secara tersendiri. Dan kita akan melanjut kepada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil pemaparan materi kami mengenai komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device seperti alat komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Komunikasi data juga terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya sebagai terestrial dan satelit. Media di dalam komunikasi data yang sering digunakan yaitu kabel, wireless atau Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Namun sekarang ada media yang lebih cepat dan efisien, yaitu media fiber optik. Dengan media ini proses transmisi data lebih cepat dan lebih efisien dibanding menggunakan komunikasi data lain. Sekian dari pemaparan materi kami mengenai komunikasi data. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.